Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ciri-ciri orang yang beriman yang dicintai oleh Allah adalah at-tawadhu' wa khifdil janib lil mu'min. Tawadhu dan merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, tapi dia wasyiddah wal ghilzah alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Maka ini salah satu ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adillatin 'alal mu'minin, ya, a'izzatin 'alal kafirin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Cirinya orang beriman itu keras terhadap orang kafir, saling mencintai dengan sesama muslim. Bukan sama orang kafir bergandengan, sama muslim saling menghujat, berkawan. Sebab ikatan keimanan kita, ikatan persaudaraan kita adalah apa? Iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan sampai gara-gara beda pengajian kemudian kita saling mengkafirkan, memurtadkan satu dengan yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lembut dengan sesama kita semuanya. Nah, kalau kita punya hati selembut itu, akhlak kita baik, tawadhu, tidak takabur, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, maka orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Fir'aun, takaburnya, apa yang dia katakan? Malakum min ilahin ghair, tidak ada Tuhan selainku. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Itu Fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan dia. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ketika tenggelam mau baru dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman terhadap Robnya Musa dan Robnya Harun. Baru dia beriman. Kira-kira diterima nggak taubatnya? Kalau sudah ada di al-ghargharah, gitu kan ya. Kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, tertutup pintu taubat. Titanic yang membuatnya mengatakan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini, ternyata Allah tenggelamkan. Yang terakhir, orang-orang Cina, presidennya sebelum ini mengatakan, maka tidak akan ada yang mampu mengganyang, menggoyangkan Cina. Maka Allah mengirim apa? Penyakit yang sampai sekarang, ya, ternyata yang tertulis di data mereka lebih banyak ribuan daripada yang disetorkan ke PBB. Saudara kita Muslim Uyghur di sana di embargo begitu kan ya, mereka diembargo oleh Allah sendiri, tidak bisa keluar. Allah Maha Adil. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah tidak suka sama orang yang sombong. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Jurhum 1, kaum Imlak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa
ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah sudah jelas menghancurkan umat itu. Kita tinggal mengambil pelajaran kepada kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Bahkan Rasulullah menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat kiber, takabur, meskipun sekecil biji apa? Sekecil biji atom gitu. Yang pertama tawadhu ya. Itu surat Al-Maidah ayat 54 yang menjelaskan tentang fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada mereka suatu kaum yang mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Coba, Allah mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafir. Mereka sayang, lembut terhadap orang-orang yang beriman, keras terhadap orang-orang yang kafir. Yang kedua, tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah bin nafsi wal mal. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta atau dengan jiwa. Orang-orang yang mewakafkan dirinya di jalan Allah untuk berdakwah di jalan Allah, maka orang-orang ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini yang sudah menekadkan dia mewakafkan seluruh amanah dirinya, nyawanya, jasadnya diwakafkan di jalan Allah, orang ini akan hidup setelah kematiannya. Ustaz, apakah dia kembali bangun dari kubur begitu? Ya, hidup setelah kematiannya? Bukan. Tapi hidup yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Atau ayatnya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu mati, sungguhnya mereka hidup. Lihat, hidup. Apakah hidup nyata, zohir, kembali berdiri begitu, lagi dimandiin mayatnya tiba-tiba bangun lagi? Bukan. Tapi dia hidup artinya pahalanya mengalir terus sampai ke barzah sana. Itulah orang-orang yang hidup setelah kematiannya. Antum semuanya laki-laki yang soleh ini, awat yang solehah, kalau selama hidup mewakafkan diri di jalan dakwah, menyebarkan kebaikan, mungkin tidak begitu besar, tapi memerankan peranan, berbagi peran dengan kawan. Yang satu ada yang mengirim pesan pengajian, yang satunya lagi menjadi bidang konsumsi, yang satu penerima tamu, kemudian terus sehingga pengajian itu terus orang mendapatkan ilmu. Maka selama orang itu mengamalkan ilmu yang disampaikan, dia kebagian pahala mengalir sampai ke barzah meskipun dia sudah meninggal puluhan tahun. Itu namanya apa? MLP. Apa itu MLP? Multi level pahala. Bukan MLM ya, multi level marketing, multi level
pahala. Siapa mereka? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwanya ataupun dengan hartanya. Ustadz, saya ini kuliahnya dulu itu jurusan umum, tak tahu lah ilmu agama, hanya sedikit saja. Tapi saya punya warisan itu tanah 6 hektar di jembatan 6. Gimana kalau saya wakafkan untuk pesantren? Masya Allah, itu namanya apa? Jihad dengan harta, ya. Dan alhamdulillah baru saja 2 hari yang lalu yang saya tunggu-tunggu, ada orang yang wakaf tanah 6 hektar di jembatan 4. Insya Allah kita akan bangun pesantren khusus perempuan yang mencetak ibu rumah tangga, gitu. Sangat rendah sekali visi misinya. Justru ini adalah visi misi yang besar yang saya pernah tahu dari pesantren perempuan. Sebab dari ibu rumah tangga yang baik itu akan melahirkan siapa? Para pemimpin di masa yang akan datang. Ya.